Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Puspito di Puspito Channel. Kali ini masih dengan episode bikin bonsai dari bahan tanah. Karena banyak sekali bahan saya yang harus ditata mulai dari nol lagi. Ini adalah proses pertama kali saya pruning ya. Saya punya dua bahan contoh di sini. Sebenarnya masih ada dua lagi yang harus saya tata. Mungkin saya akan upload di episode selanjutnya saja. Dan ini juga sudah agak telat karena batangnya sudah ada yang agak tua gitu ya. Jadi ayo langsung saja kita saksikan video saya berikut ini. Jangan lupa like dan subscribe. Oke, pertama-tama untuk menata bahan bonsai yang sudah mempunyai banyak cabang dan ranting seperti ini akan lebih mudah kalau kita melakukan pruning daun terlebih dahulu. Tujuannya itu supaya kita bisa dengan lebih jelas melihat percabangan dan perantingannya. Nah, kalau sudah kelihatan dengan jelas kan nanti jadi lebih enak nata-natanya. Kita juga bisa lebih leluasa memilih mana cabang dan ranting yang harus kita buang. Oh ya guys, biasanya untuk orang awam itu bingung kalau bikin bonsai. Sudah kita pruning-pruning kok tetap nggak kelihatan kayak bonsai ya. Nah, biasanya kasusnya kayak gitu guys. Akhirnya jadinya seperti bonsai taman, bukan bonsai betulan. Nah, itu sebenarnya masalahnya sederhana guys. Hal itu bisa terjadi karena biasanya kita hanya fokus pada pruning-pruningnya doang. Dan biasanya kita melupakan detail pengaturan proporsional besar ukuran, jumlah cabang, dan perantingannya. Lebih jelasnya kita lihat aja contoh gambar berikut ini guys. Nah, gambar pertama ini adalah kasus yang sering terjadi jika kita cuma fokus pada pruning-pruningnya doang. Pruning-pruning itu potong-potong itu loh guys, potong ranting, potong daun dan sebagainya. Nah, biasanya kalau sudah kayak gitu, nanti besar ukuran rantingnya juga akan sama semua. Ya nggak salah juga sih kalau kita sudah buat seperti ini. Tapi coba deh sekarang kita bedakan dengan gambar yang kedua. Gambar yang kedua ini adalah jika kita mau fokus pada pengaturan proporsional, perbandingan ukuran, dan jumlah cabang, serta perantingannya. Di gambar yang kedua ini kita juga bisa lihat dengan jelas mana cabangnya, mana rantingnya, anak ranting, cucu ranting, dan seterusnya. Nah, kalau kalian mau lihat detail besar cabang dan rantingnya juga ada perbedaannya guys. Untuk menentukan keseimbangannya sih sesuai dengan naluri jiwa seni kalian masing-masing ya guys. Memang sih untuk cara seperti ini tidak bisa secepat yang tadi, karena tahap demi tahapnya bisa membutuhkan waktu yang lama banget. Tapi ya kalau pengen bikin bonsai yang bagus ya seperti inilah caranya guys. Membutuhkan ekstra kesabaran. Kalau sudah hobi sih saya yakin kok kita pasti akan menikmati prosesnya. Ya oke guys, sekarang dua-duanya sudah saya pruning ya daunnya. Dan sekarang langkah selanjutnya sebelum kita potong-potong ranting dan cabangnya, pertama-tama kita harus tentukan dulu mana bagian depannya guys. Jadi ini sangat penting sekali, akan saya tunjukkan. Untuk yang sebelah sini ya. Ya untuk yang ini saya coba tentukan yang depan itu yang sini guys. Jadi kalau depan yang sini kita ambil yang ini, nanti yang ini kita harus potong. Karena nah kalau depannya sini kan buat apa di belakang nempel kayak gini. Ini nggak perlu. Nah, beda lagi kalau kita tentukan depannya yang dari sini. Kalau bonsai itu kan harus ada ya depan belakangnya gitu, karena untuk yang dinilai biasanya dari depan dulu. Nah kalau di belakang ini juga nggak bagus guys, mungkin sedikit agak miring kayak gini. Nah kalau depannya yang ini juga lumayan guys, cuma kalau yang ini saya pikir saya kurang cocok karena ini masih terlalu mepet banget dengan yang batang tengah. Kalau dimiringkan lagi ke sini kayaknya juga sudah berantakan guys. Nah mungkin pasnya di sini kalau kita ambil depannya yang ini, tapi nanti yang ini mungkin kita potong. Sementara sih saya agak kurang cocok ya, karena saya yang bagian sini agak kurang cocok, makanya yang ini saya pilih bagian depannya yang ini. Jadi nanti yang belakang saya potong. Ya memang agak sayang guys, tapi ya begitulah bonsai guys. Terlalu batang-batangnya terlalu rapat juga nggak enak dilihat. Untuk yang satu ini guys, nah yang satu ini
Ini cukup banyak banget sekali batangnya ini. Jadi ini gayanya sih ikut gaya forest gitu ya, gaya hutan atau gaya rough ya kalau enggak salah itu. Nah kalau bagian sini saya kurang cocok guys. Nah, menurut saya kurang enak dilihat. Semua batangnya juga masih berantakan. Jadi yang ini saya pilih bagian depannya itu yang ini guys. Nah kalau yang ini, nah ini lebih kelihatan enak dilihat guys, walaupun masih berantakan. Kita juga bisa lihat cabang-cabangnya banyak banget. Padahal ini baru 2 bulan loh sudah rapat kayak gini. Dan nanti kita harus kurangi guys ya, untuk batang dan cabang-cabangnya nanti juga akan saya kurangi. Nah itulah kenapa pentingnya kita harus tentukan dulu yang mana yang depan, mana yang belakang, dan itu harus sudah dikonsep ya, karena nanti juga akan menentukan di akhirnya nanti. Karena nanti kan kita sudah potong-potong, jadi nggak bisa dirubah-rubah lagi kalau sudah dipotong. Kalau mau merubah lagi ya nunggu tunas yang baru, lalu nunggu besarnya lagi. Jadi bisa menghemat waktu gitulah kalau kita harus tegas lah milihnya. Ya kayak gitu guys. Nah kita sudah potong guys bagian belakangnya. Ini tadi saya rapikan pakai cutter. Sebenarnya kalau kita punya catot lebih enak ya guys, tapi saya belum mampu untuk beli karena pengen beli catot yang bagus sekalian. Nah ini sengaja memang sedikit saya sisakan tonjolannya di sini, itu karena saya pengennya bentar. Nah di sini mungkin juga bisa keluar akar yang agak besar gitu ya. Nah, biar lebih besar gitu bonggolnya. Dan nampaknya yang bagian sini guys, ini juga perlu kita buang ya, ini dan ini. Sebenarnya kalau ini tumbuhnya di sini dan ini ke sini juga bisa sedikit bagus sih guys. Kita buang aja guys, terutama yang ini dulu. Ini saya pikir-pikir lagi. Ya guys, sementara saya masih sangat bingung sekali dengan yang ini, dipotong atau tidak. Sebenarnya dipotong juga tidak masalah, bagus. Tapi masalahnya nanti kalau berubah pikiran, pengen ada cabang di sini ke sini gitu ya, sampai sini. Nah ini kan harus panjang sampai sini nih paling enggak nih. Itu nunggu besarnya tuh lama banget guys. Kalau ini cabangnya ada di sebelah sini guys, itu mungkin saya biarkan dengan, saya masih lega saya biarkan. Kalau motong ini nggak tahu sih, coba saya bengkokkan dulu ya. Ya guys, sudah saya kawatin dan kayaknya masih pantas. Kalau saya sisakan yang ini ya, tapi memang lebih pantas kalau tunasnya tumbuh di sini, tapi saya pengen lihat perkembangannya dulu nanti ke depannya. Dan kita akan mengurangi bagian yang lain lagi, itu di belakang sini guys. Nah ini nanti akan saya kurangi ya, dan saya sisakan yang ini. Saya pilih sisakan yang ini karena ini kayaknya ada lengkungannya sedikit gitu guys. Oke ya, kayak gitu. Ini sudah batang mati kayaknya. Saya pikir kayak gini juga sudah cukup bagus.
Ini tinggal nunggu besarnya, dan untuk nunggu besar kita nggak boleh motong ujungnya guys. Nah, kalian ujung ini jangan dipotong, karena kalau sampai kepotong atau mungkin mati nanti bikin lama tumbuhnya. Nunggu tunas baru dilos lagi kalau ini misalkan kepotong gitu. Mending dilos dulu. Nah, nanti kalau besarnya sudah mendekati ini baru kita potong, enggak apa-apa. Oke, sekarang satunya. Nah, untuk pengawatannya nanti aja bareng-bareng di belakang. Nah, ini yang lebih membingungkan guys, ribet banget ini cabangannya ya. Oke, yang dari sini kita bisa lihat batang ini menutupi pemandangan di belakangnya guys. Jadi kita akan buang yang ini. Sebenarnya ini pilihan saja sih guys, kalau menurut kalian bagus ya nggak apa-apa. Kalau menurut saya sih ini kurang bagus guys. Ya kalau kayak gitu kan jelas ini nggak nutupin lagi. Nah, kayak gini guys, ini jelek guys, ini sama ini mepet ya, jadi ini harus dikurangin. Saya akan menguranginya yang sini. Saya nggak ngurangin ekstrim kok guys. Ini enggak perlu guys. Nah, saya juga akan ngurangin sedikit batang utamanya, kebanyakan juga kita akan kurangin yang ini guys ya. Ini juga terlalu rapat di sini. Ya kalau daunnya kita sudah buangin kan lebih enak gitu mau nata. Ya oke guys, ini sudah saya kurangi cabang dan rantingnya tadi sedikit. Ya jadi untuk pruningnya kalau masih pemula kita nggak perlu ekstrim dulu, dicicil bisa. Nanti setelah dikawatin kita kan bisa lihat-lihat lagi, oh yang sekiranya disisain dan yang sekiranya dipotong kita bisa susul waktu pengawatan nanti guys. Yang kayak gini itu kan juga perlu dikurangin ini ya, kita nggak perlu yang ini.
Ya oke guys, akhirnya kita sudah selesai ngawatinya, dan seperti inilah hasil yang bisa saya tunjukkan pada pemirsa. Kita tunjukin satu-satu saja guys. Ya, kita putar-putar. Ini baru tahap pertama pruning dan pengawatan, jadi kita masih bersabar aja nunggu cabang dan perantingannya besar. Terutama yang bagian sini ini pengen saya tunggu besarnya kayak apa. Dan memang ada yang masih perlu dipotong kayaknya, kayak di sini ya, di sini dan di sini ini. Nah, yang ini tapi saya biarkan dulu guys, karena mungkin kalau besar akan lebih kelihatan bagus. Nah, tapi nanti kalau udah besar kok jelek, kurang bagus, ya kita potong guys. Sekarang saya putar-putar dulu guys. Tinggal nunggu rimbun ini terus. Ranting, anak ranting, cucu ranting. Nanti kalau udah semua sudah tunas semua, rimbun guys. Mudah-mudahan bisa bagus nanti hasilnya. Ya kayak gitu. Sekarang saya tunjukin satunya. Nah, ini yang satunya guys, ini model forest, model rough atau forest. Yang ini lumayan cakep guys menurut saya ya. Dan kita bisa lihat batang-batangnya lebih kelihatan jelas daripada yang sebelumnya. Terus cabang-cabangnya ini juga sudah kita perjelas dengan membuang yang tidak diperlukan. Nah, ini nanti tinggal nunggu besarnya saja guys. Jadi ujung-ujungnya jangan dipotong dulu, kita tunggu ini besar, entah nanti bisa 4 atau 3 atau 4 kali besarnya inilah ya, sehingga nanti nggak jauh-jauh amat dari sini, biar imbang gitu guys, proporsinya biar enak. Kita putar-putar guys. Ya, ini tampilan belakangnya mungkin masih belum kelihatan jelas. Ya seperti itu guys. Saya pikir ini udah cukup mantap lah. Tinggal nunggu proses rimbunya. Nanti kita tunggu ini keluar anak rantingnya, anak ranting, cucu ranting dan sebagainya. Ya kayak gitu guys. Ya oke guys, saya pikir sekian saja episode membuat bonsai dari bahan lantana hari ini. Dan semoga video saya ini bisa menginspirasi, bermanfaat, bisa menambah semangat kalian untuk mencoba membuat bonsai dari bahan yang sama. Dan kita jumpa lagi aja di episode selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Nanti insya Allah akan saya update perkembangannya. Mungkin 3-4 bulan lagi sudah rimbun guys. Itu aja, sampai jumpa lagi.